Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya mari kita lanjutkan materi kita tentang sunnah petunjuk, dengan harapan kita akan semakin mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala dalam menjalani hidup dan sepanjang sampai di akhirat. Salah satu sunnah adalah sholat berjamaah. Sholat yang kita lakukan di masjid-masjid kita ketika sedang dikumandangkan adzan dan iqamah. Nah, orang-orang yang dia mampu dan mau menunaikan sholat dengan sempurna, mulai dari waktu-waktunya atau kaifiyahnya atau mungkin kebutuhan dan sebagainya, maka sholat-sholat yang sempurna itu akan memberikan dampak-dampak yang positif. Apa dampak positifnya sholat yang sempurna? Allah menyatakan dalam surat Al-Ankabut, surat yang kedua ayat yang 45. Allah perintah kepada kita, wahai orang-orang beriman, qul ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Nabi, bacakanlah, terangkanlah kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, akimi sholat, dan tegakkanlah sholat. Tunaikanlah sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun dan fadilahnya. Nah, sholat yang sudah lalu, inna sholata tanah fasa iwal munkar. Sholat yang sempurna itu akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan faksa atau perbuatan yang saru, yang jember, yang tidak pantas, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang diingkari karena akan dengan dampak yang negatif. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu merupakan bentuk ingat kepada yang paling besar, yang paling sempurna. Itu kalau kita mampu dan mengerjakan dengan baik, maka kita akan sedikit jadi untuk melakukan perbuatan yang pasang. Jadi, saya ada contoh gambaran. Dulu ketika kita masih kecil, namanya pelom timpul tenggen beletok ya dicukup, gitu. Itu pada zaman dulu. Dan sekarang sudah dewasa, sudah ya maaf saja ya sudah dewasa,
Jangan kok pelong tiba tenggen bletokan, gitu. Wonten berbeda adalah orang gelem, gitu. Kita juga begitu, ketika kita dulu belum sholatnya masih amburadul, sering berbuat perbuatan yang masak dan mungkar, sosok mendikan miso dan itu namanya perbuatan yang fakhisah. Nah, dengan itu kemudian kita akan mengerem diri kita untuk tidak berkata pada yang fakhisah. Perlu barang sing boten disenengi saniki ucapane rukun baku. Ora barang sing ora disenengi innalillahi gitu. Atau ngapunten kita menghadapi suatu masalah juga dengan kata-kata yang baik, ya. Jadi kita kemudian diubah kalimatnya. Kalau ing zaman dulu kemudian ngomongnya berbeda. Tahu, tempe, gitu. Sekarang ganti-ganti, gitu. Wahai alhamdulillah, ya. Kesandung kalau zaman dulu minimal odo mencolot minimal. Karena ada yang lebih daripada itu. Kemudian kita sekarang innalillahi. Ada berubah karena masalah tadi. Wal mungkar dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dengan contohnya umpamanya kita maaf saja kalau dulu kita masuk rumah tetangga wis rumangsa biasa bahkan slumat selamat budas bludus tanpa kita memberikan salam kita ya kemudian kita salam ya. Kalau dulu dodok kulo sekarang dodok assalamualaikum ya. Kita mulai berubah ya. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu sebagai bentuk amalan yang dapat mengingatkan kita kepada dengan ingat yang lebih sempurna. Lah orang-orang yang dengan Allah itu tidak akan tergoda setan, dan sebaliknya kalau itu tidak ya akan tergoda dengan setan-setan tadi. Contohnya ya, ketika kita makan ya, kemudian kita ingat kepada Allah, akan minimal mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya, meskipun sudah haus lapar tapi sempat membaca bismillah. Lah kalau kita jadi kan kemudian langsung makan tanpa menggunakan bismillah ya. Nanti yang lainnya, kalau kita semakin ingat akan semakin tidak digoda setan, dan sebaliknya semakin tidak akan semakin banyak digoda setan. Pas diberi kekayaan yang melimpah ruah sampai utak-utak gitu. Kalau kita ingat pada Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbil yawani aku amhaku, kekayaan adalah merupakan fadilahnya Allah, peparing pemberian Allah kepada saya untuk menguji saya apakah orang-orang yang syukur atau orang-orang yang kufur. Itu kalau ingat. Kalau enggak ingat seperti korun dengan sombongnya ya, diberikan kemudian dia sombong. Innama min ilmi ini, sejujurnya tidak lain karena kepandaian ada orang-orang yang sombong ya. Atau sebaliknya ketika diberi sakit gitu, kemudian kita ingat kalau Allah fa'idhan bahwa yasin, ketika aku sakit orang dan jangan kesal kepadaku, terus ingat pada Nabi Ayub gitu. Kemudian dia namanya kesabaran itu kalau pas ingat atau pas gak ingat ya, sakit sudah 9 hari tidak sembuh-sembuh enten nemongun pangapunten atine susah tambah susah dan sebagainya, kemudian malah sekarang yang tidak berkatan tidak oleh setan. Makanya Bapak Ibu monggo dengan sholat kita perbaiki, semoga dapatkan pencerahan atau petunjuk dalam kita akan bisa hidup dengan lebih sempurna, lebih efektif, lebih efisien ya. Terus kemudian saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, sebagai sabda Nabi, aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid.
Saat yang paling dekat antara Allah dan hambanya ketika dia dalam keadaan sujud. Paksiru maka perbanyaklah doanya. Semakin dekat kepada Allah. Ya. Lalu sedang sujud maka dia menelungkupkan kepalanya di tanah sebagai tanda ketawadukan kepada Allah, mentakdirkan Allah Ta'ala, mentawadukan diri. Ya. Dan kemudian kita mendoa kepada Allah minimal ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma maha suci Engkau ya Allah. Kemudian subhanaka, aku minta untuk diampuni dosa-dosaku. Jadi kita mengakui punya dosa yang banyak. Semakin banyak kita sujudnya semakin lama, Allah akan semakin mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian dikatakan ketika hamba itu memulai sholat, maka Allah letakkan dosa dalam pundak kanan dan pundak kiri. Ya. Nah, ketika dia rukuk dan sujud, maka dosa itu akan berjatuhan. Jadi sebagian dari fungsi untuk mengurangi dosa-dosa kita. Ya. Kalau kita pas ketemu Pak Presiden, ya, entah siapa presiden, kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Ya, mungkin kita akan menyampaikan berbagai macam permintaan. Pak, tolong niku dalane diapeke. Sekarang sudah modern, tapor kali Pak Presiden langsung pakai WA, pakai macam-macam, gitu. Itu demikian dengan kita. Ketika kita sujud itu saatnya kita wajib, kita memohon apa yang kita minta. Sebagai mengatakan dengan cara batin. Jadi kita ketika sujud kita sampaikan berbagai macam masalah kita, pandangan dan yang lainnya. Lah Allah akan menjawab. Apa jawabannya? Ada 3 kemungkinan. Ya. Jawaban yang pertama adalah dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Minta A dikasih A, minta B dikasih B, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena itu tidak masalah. Minta A dikasih B karena itu enggak masalah buat kita. Yang mana justru pada si B tadi itu yang kedua. Yang ketiga ditunda, mungkin tidak diberikan, tetapi diberikan besok. Yang kedua itu kita harus optimis ketika kita berdoa. Insya Allah akan diijabahi oleh Allah dengan 3 kemungkinan tadi. Ya, kemudian kita harus sujud ditambah minimal itu 3, bisa jadi 5, bisa 10. Ya, kalau pas sholat sendirian mau dipanjangkan. Umar bin Abdul Aziz itu kalau sholat rukuknya 10 kali bacaan tasbih, ya, bukan 3 tapi 10 kali. Itu untuk sahabat-sahabat Nabi. Ya, kita juga harus berusaha sedikit dan untuk menyayang pada Nabi. Terus sholat sebagai penyejuk hati. Yang namanya hidup penuh dengan tantangan, masalah, atau nanti ujian-ujian. Nah, ketika kita menghadapi ujian, kadang timbul namanya emosi, hatinya panas dan sebagainya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Hubbiba ilayya minan dunya asaqwati." Aku Nabi Muhammad disenangkan oleh Allah dengan urusan dunia itu perempuan dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fi sholat, dan dijadikan
pandang untuk teduh ketika di dalam sholat. Jadi Nabi itu kalau pas itu kemudian pandangannya bisa menjadi pandangan yang sejuk, ya, seperti orang yang melihat tanaman-tanaman yang sedang hijau royo-royo akan jadi adem. Akhirnya Bapak Ibu, monggo kita usahakan sholat itu menjadi penyejuk hati kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, berusaha untuk menikmati. Orang Jawa, tahunya pada zaman dulu, macul awak wis keringetan kesel, kemudian leren ngombe wedang di nastel rotok panas suhu, terus lelahnya kemudian jadi hilang. Alhamdulillah. Jadi begitu. Masalahnya banyak sekali, masalah anak, tetangga atau yang lainnya, ya. Kemudian kita sholat Allah Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya jadi apa? Kecil. Masalah itu kecil, dan kecil semuanya jadi kecil, yang ada orang. Kemudian kita mendoakan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu jalan orang yang tak tahu bernikmat dalam menghadapi masalah anak kita misalnya pada jalan pada Nabi, ya. Wajibnya orang cuma menasihati, membimbing, ya. Seandainya sudah dibimbing, dididik dan sebagainya, oh ternyata jadi anak yang tidak sehat, itu kemudian kita tawarkan, ya, atau yang lainnya kepada Nabi Ibrahim, cara mendoakan anak-anaknya didoakan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada kami anak-anak cucu yang soleh-solehah. Itu bab masalah, ya. Bab masalah kesehatan tadi saya sampaikan seperti Nabi Ayub. Jadi kita kaitkan apa? Ingat pada Nabi Ayub. Ketika diberi sakit yang parah, ya, kemudian itu mengingatkan pada masa sehatnya dulu, ya. Saya diberi sakit 18 tahun, tapi masaku lebih dari 18 tahun, ya. Jika kalau saya itu mau minta sembuh, ya saya malu. Sakitnya dengan sehatnya masih banyak sehatnya, ya. Atau dengan yang lainnya, dipandang sakit adalah proyeknya Allah, proyek yang sangat-sangat besar pahalanya kalau ditarik kepada Allah. Kemudian jadi apa? Jadi selesai, ya. Atau bagaimana nanti masalah yang lainnya, masalah dengan tetangga dan sebagainya, ya. Nah, dengan sholat dan petunjuk tadi, maka hati akan menjadi lebih ringan, menjadi lebih dan lain sebagainya, ya. Terus berikutnya Nabi bersabda, ketika Nabi dalam keadaan suntuk, dan mendapatkan berbagai masalah, kemudian hatinya sedang tergunda-gulana, mendakwahi orang kafir, sudah dituturi, ditunjukkan macam-macam, agar mereka tidak mau beriman. Ya benar, Bu. Orang itu datang kepada Nabi, wahai Muhammad, jika kamu Nabi, maka bulan yang itu kamu belah jadi 2. Di bulan itu disuruh belah jadi 2. Kemudian Nabi bermunajat kepada Allah dan kemudian terbelah jadi 2. Jadi 2 betul, ya. Apakah mereka beriman? Tidak beriman, malah menuduh, wahai Muhammad tukang sihir, bisa menceritakan sehingga seakan terbelah jadi 2. Pada tadi permintaan orang kafir, ya. Paginya juga begitu, ketika ada orang dari luar kota datang ditanya, Pak, kamu dari mana? Oh, saya dari sana. Tadi malam ada, oh, bulannya terbelah, berarti sekitarnya sampai ke sana, ya. Sudah dituruti tetap tidak mau beriman, ya. Kemudian jadi sedih, kemudian dikatakan, Kum ya Bilal, Bilal, berilah kamu untuk
Palinna bisa maka gembirakan kami dengan sholat. Bapak Ibu, Nabi itu kalau pas susah, terus beliau menunaikan sholat, mengajarkan kepada Allah Ta'ala. Lah kalau kita belum sabar, ya kita berlatih. Ya, seperti dulu, kita akan makan kan juga nggak bisa. Kita yang dari pas umur setahun, maaf saya buatan saya ini saya buatan. Saya ini belangan pun saya apa? Kalau sudah ahlinya, sama karena berlatih. Kita juga ngomong itu, ketika kita semakin berlatih untuk sholat khusyuk, ya, dan orang kan katakan pada kata sholatnya khusyuk, nggak usah tergesa-gesa. Terus hatinya akan semangat semakin tenang, ya. Terus kemudian nanti setiap ada petunjuk yang datang datang atau diberikan sisi yang positif. Contoh orang itu kadang sedih karena sisi yang negatif. Contoh ada anak yang nganggur nggak kerja. Terus ditanya, nak kamu tak jangan kerja atau tidak? Kira-kira apa jawabannya? Kowe tak boleh kawan gelem ora? Kau apa jawabnya? Oh iya, boleh kawan lu, rambutnya lu. Ya enggak gitu kan? Ya kan melihat apa sisi positifnya. Habis kerja pasti ada duitnya. Dia yang jadi duitnya tadi bukan kerjanya. Meskipun harus kerja dulu, ya. Dan demikian juga Bapak Ibu, ketika diberontak sesuatu yang tidak menyenangkan apa salah sudut pandangnya, ya, diberi tetangga sing jahil metakil kaya buta cacing, gitu. Kita harus berusaha tahu mencapai sisinya, sisi yang positif, bahwa setiap manusia yang berbentuk ada dua hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Dan hubungan yang negatif adalah hubungan yang bisa menimbulkan suatu keburukan yang kita positifnya adalah yang pertama, kita sedang diberi ujian kesabaran. Wong sabar niku ujiannya dihadap pada hal yang tidak mengenakan. Adalah di konco, di tonggo kok yang jail mataga itu untuk uji kesabaran, ya. Kalau nggak begitu kita nggak akan bisa sabar. Kalau sabar kita nggak akan mendapat jajanan orang-orang sabar. Jadi alhamdulillah duwe tonggo sing jail, gitu. Latihan sabar, ben dhuwur tingkatnya jajapan otak. Ini yang kedua, orang yang didolimi itu bisa akan mendapatkan atau dapat malah di akhirat sana, ya. Kita tentu menyimpan kebaikan, ya. Besok kita klaim di hadapan Allah adalah kalau kita dan pada sisi yang positif. Lah kalau kita berpositif thinking, ya, soalnya kan jadi yang positif dan sebaliknya. Kalau kita negatif thinking, ya, mikir yang negatif kan selalu negatif terus, ya. Makanya kita harus berhusnudon, jangan bersuudon pada siapapun. Bahkan kalau Bapak Ibu, niatan harus kita luruskan, kita paskan, karena amal tergantung pada niat kita masing-masing. Ya, contohnya lagi, ya, kita lihat yang baik. Seandainya kita memarahi anak kita, marah tapi niat yang baik itu apa? Untuk menahan anak-anak kita, ya, karena salah satu kewajiban anak untuk mendidik anak-anaknya, ya. Atau saja namanya apa? Kita dengan istri kita atau suami kita juga begitu, ya, punya niat-niat yang baik, kemudian juga punya positif yang thinking tadi, ya. Suaminya pulang kerja,
badannya capek, perutnya lapar, tenggorokannya haus, ya, buka tuduh saya boten enten nopo-nopo, mangkok mengkutok dibuka dan opo-opo, ya. Terus kira-kira bagaimana kita nasu nopo guyu? Nasu lah, kayak konsolnya, ya. Terus kita inilah ujian kesabaran. Ternyata istrinya malah tidur begitu, tambah mulingi batilan kowe perlu awak kuno rogo nang rumah sakit. Wonten loro kon boten rumah sakit, ya tetap karena demi cintanya pada istrinya. Contoh saja upaya ini, jadi kita berusaha untuk niatan-niatan yang baik dan positif thinking dalam suatu kebenaran kita. Terus di hadis lain Nabi katakan, karena Nabi karena itu ida khoza buku amrun sholat. Nabi itu ketika menimpa kepada suatu yang menyusahkan, terus Nabi itu kemudian sholat. Sholat 2 rakaat sebelum saya, sholatnya 4 rakaat sampai selesai. Ya, dan insyaallah Allah akan kasihkan petunjuknya. Jika kita yang sholat akan menjadi bunga. Ada orang yang sholat karena suatu perkara. Contohnya umpamanya saja, kalau orang yang jualan ya tutur orang payu, kan suatu perkara. Kemudian Allah berikan suatu petunjuk, oh bisa saja rezekinya bukan rezeki waktu rezeki, namanya rezeki qanaah, belajar qanaah, belajar rezeki memahami apa yang ada. Ya, bisa saja ketika sebelumnya kita sudah biasa makan pakai makanan yang enak-enak, kita iwak enten, endok enten, berbedet enten, ya. Soalnya cuma lauknya apa? Sambal bawang kali apa? Mereka ditunjukkan oleh Allah nikmat yang selalu terlupakan untuk kita syukuri, kemudian ditunjukkan dengan cara seperti tadi. Kita akan jadi tersadarkan diri. Termasuk untuk yang lainnya tentang waktu, monggo kita usahakan berusaha untuk mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Kemudian yang berikutnya, dengan berbagai macam sunnah tadi diharapkan petunjuknya semakin lama semakin besar. Kalau kita ibaratkan namanya bulan lampu, awalnya cuma 5 volt, kemudian dari 10 volt akan jadi apa? Lebih terang. Terus jadi 20 volt akan lebih terang lagi. Nah, dari kata itu kemudian yang semula tidak akan jadi terlihat. Contoh, ya, kita itu kadang sholatnya cuma 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya 17 rakaat. Yang sunnah belum terlihat manfaatnya, ya. Kemudian kita ditunjuki, oh ternyata, ya, sholat itu termasuk amal yang pertama akan dihisab dan dapat makan. Jika sholatnya baik, akan jadi orang-orang yang selamat masuk dalam surga. Dan sebaliknya kalau sholatnya tidak baik, akan jadi orang-orang yang celaka. Terus yang adalah pertama sholat wajibnya, ya. Jika sholatnya wajibnya sudah selesai, nggak masalah. Yang jadi masalah jika sholat itu tidak sempurna. Nah, pertanyaannya, sholat wajib kita itu kira-kira waktu kita sudah sempurna atau dari kira-kira? Ya, kita urus saja. Sejak dari takbir sampai salam itu kita banyak ingatnya kepada Allah, banyak lupanya. Allahu Akbar itu kemudian kita ingat terus sampai salam, atau banyak tidak ingatnya, ya.
Kemudian kita menyadari bahwa saat itu masih banyak orang, kemudian kita mulai sergap untuk sholat-sholat sunnah. Ya, kemudian bukan lagi Bapak Ibu, ya, yang namanya sholat sunnah itu juga dapat pahala yang banyak. Ya, kemudian termasuk yang ada sholat malam. Ya, Nabi sabdakan, afdhalus sholati ba'da sholatul lail. Sholat yang utama setelah sholatnya adalah sholat malam. Terus kemudian kita untuk bisa sholat malam setiap malam. Tawanya bapak-bapak, ya. Kalau belum bisa bagaimana? Kalau belum bisa di waktu sepertiga malam. Kemudian ada sahabat yang satu menjelang tidur. Ya, kemudian kita bermuazamah sholatnya menjelang tidur rakit takwid dan 3 rakaat. Yang penting setiap malam kita akan sholat malam. Terus lagi dibukakan lagi, ya, sholat malam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang sholat malam itu membaca kurang lebih 10 ayat dari namanya orang-orang yang mundakir. Orang-orang yang terpenotan itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat malam itu membaca 100 ayat, itu sama dengan sholat semalam suntuk, ya. Kemudian yang lebih hebat lagi, bacanya itu 1000 rakaat. Namanya mukintir. Mukintir adalah orang yang palingnya susah dihitung saking banyaknya, ya. Kemudian akan lebih tinggi lagi, namanya petunjuk. Dulu kalau kita infak, ibu pakai sing dituntut duit sing paling gede apa sing paling jenis? Sing paling cilik dhewe. Nek sing mulai mak kutik. Kemudian kita sekarang mulai sadar, infakmu itu yang kau simpan di hadapan Allah. Kalau kita nyimpannya dikit, ya besok di sana juga jadi sedikit, dan sebaliknya. Terus kita mulai sadar, ya, kita tingkatkan, ya. Dulu 1000 sekarang jadi 2000, alhamdulillah, dan sebagainya. Itu kan berarti kan dibukakan petunjuknya lagi. Oh, infak itu tidak akan harta, justru menambah harta. Sabdakan, la yang Rasulullah bisa dapotin banyakan ada. Sesungguhnya mantu tidak akan saudara itu tidak meningkat, tapi akan tambah dan tambah. Karena kita mulai sergap saudara lagi dan sebagainya. Itu beberapa contoh yang menunjukkan pentingnya petunjuk. Nah, orang yang tidak dapat petunjuk atau petunjuknya tidak berkembang, ben ya mau limanggot oke. Ini yang berat ya, cuma yang besar yang ini tidak terlihat, ya. Adanya cuma sholatnya sholat wajib, puasanya ya puasa wajib, Ramadan dong nggak pakai puasa sunnah, ya. Saudara sholat wajib namanya zakat, nggak pakai infak, nggak pakai sholat, ya. Makanya kalau dengan semakin besarnya petunjuk, diharapkan akan semakin pertama kepada Allah. Dengan semakin banyak menunaikan perintah-perintahnya, yang wajib, yang sunnah, dan yang fadilah, meninggalkan larangannya, mulai dari yang makruh, yang mau dan yang tidak pantas, ya. Terus kemudian kita akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Orang yang sempurna akan semakin didekati Allah dengan rahmatnya, dengan pengabulan doa. Bahkan Allah akan menundukkan alam semesta ini kepada orang yang telah dicintai oleh Allah. Dengan semakin banyak ibadah, hidup akan semakin mudah, ya. Ada masalah, ya, tapi mudah untuk diselesaikan. Dan sebaliknya, kalau petunjuknya cuma petunjuk kecil, ya, sehingga apa nanti gak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian terus setannya menggoda, ya. Akhirnya kemudian
menjalani apa yang tidak pantas. Sudah sakit 3 bulan, di rumah sakit gak sembuh, herbal gak sembuh, dipijet malah tambah loro. Terus kemudian dicarikan dukun. Delalah Pak, temuk pisan mari dukune ampuh. Ada tetangga teman saya di daerah Palu, orang Islam sakit kemudian didatangi oleh seorang rohaniawan non Islam, tambah 5 hari Pak, kemudian pindah korban itu mati. Jadi mati dalam keadaan sudah tidak berislam. Itu terjadi Bapak. Itu kadang-kadang godone setan. Namanya yang sana berusaha untuk semakin banyak minta petunjuk, terutama pada hal-hal yang belum kita bisa lakukan. Mau saja yang belum bisa istiqomah, minta istiqomah, ya. Yang belum bisa sabar, minta diberi kesabaran, ya. Yang belum bisa sabar, diminta sebagainya, ya. Kemudian dimudahkan dalam menjalani berbagai macam kehidupan ini, diparingi gampang, ya, diparingi ikhlas, diparingi itu, dan semoga kita bisa Bapak Ibu menjadi hamba Allah yang semakin takwa, istiqomah sampai akad husnul khotimah. Jika yang saya lihat kepada maksudnya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.